Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang chi-square dan uji kecocokan. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 4. Nama saya sendiri Abid Purnama, selanjutnya ada Agung Herdiana, terus Bayu Putra Gusdiana, Robani Habli Mubarokah, dan Sis Aprianto. Yang pertama, pengertian chi-square. Menurut Sugiono, pengertian chi-square adalah sebuah teknik statistik yang pada umumnya digunakan untuk menguji sebuah hipotesis dari populasi yang berupa nominal dan sampelnya memiliki skala yang besar. Jika hasil dari chi-square berada di bawah nilai 0,05, maka data dapat dikatakan signifikan. Sedangkan secara umum, chi-square atau chi kuadrat merupakan suatu teknik statistik yang memungkinkan peneliti menilai probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata atau dapat diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan dalam kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Nah, yang kedua, pengertian uji chi-square. Uji chi-square adalah pengujian hipotesis yang mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Menurut Sugiono tahun 2013, chi-square satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih. Data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Yang dimaksud hipotesis deskriptif itu merupakan estimasi atau dugaan terhadap ada tidaknya perbedaan frekuensi antara kategori satu dan kategori lainnya dalam sebuah sampel tentang sesuatu hal. Nah, yang ketiga, pengertian uji kecocokan. Uji kecocokan bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu ataukah tidak. Nah, yang keempat, karakteristik dari chi-square. Adapun beberapa karakteristik dari chi-square adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai chi-square selalu plus karena merupakan hasil pengkuadratan. Yang kedua, terdapat beberapa kelompok distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan deka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, datanya berbentuk diskrit atau nominal. Yang kelima, kegunaan chi-square. Secara umum, uji chi-square digunakan untuk A. Interdependensi satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. B. Kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi yang didapat berdasarkan nilai harapannya. Nah, adapun kegunaan dari uji chi-square lainnya adalah untuk mengetahui A. Apakah suatu kelompok homogen atau tidak. B. Uji kenormalan data dengan melihat distribusi data. C. Digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. D. Digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. E. Cocok digunakan untuk data kategori, data diskrit, atau data nominal. Metode perhitungan chi-square pada uji kecocokan dengan SPSS. Kita bisa lihat contohnya pada kasus 1. Selama ini, manajer pemasaran sabun mandi Harum menganggap bahwa konsumen sama-sama menyukai 3 warna sabun mandi yang diproduksi, yaitu putih, hijau, dan kuning. Untuk mengetahui apakah pendapat manajer tersebut benar, kepada 12 orang responden ditanya warna sabun mandi yang paling disukainya. Berikut adalah data kuesioner 12 orang responden yang ditanya. Kita bisa buat data ini pada file Excel dengan ketentuan kode 1 untuk warna putih, kode 2 untuk warna hijau, kode 3 untuk warna kuning. Maka tampilan di Excel-nya akan menjadi seperti ini.
responden, warna pilihan, dan kode. Responden Reni warna pilihan putih, maka kodenya 1. Responden Roni warna pilihan hijau, kodenya 2. Responden Sugiarto warna pilihan kuning, maka kodenya 3. Setelah itu, kita input data pada program SPSS. Kita buka dulu program SPSS-nya. Setelah muncul seperti ini, kita klik New Datasheet. Lalu pilih OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Di bawah ada variabel view. Kita klik. Pada kolom name, kita ketik WP. Pada kolom label, kita ketik warna pilihan. Pada value, ada noun, titik 3 di kanan, kita klik lalu akan muncul seperti ini. Pada value, ketik 1, label putih. Lalu add, value 2, label hijau. Add, value 3, label kuning. Ketik add lagi. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul di sini. Setelah itu, kita akan memasukkan data dari Excel tadi pada data view di SPSS. Caranya dengan buka lagi yang tadi, SPSS tadi, lalu kita ke data view. Di sini sudah tertera WP. Kita masukkan kode dari Excel ini, di copy, lalu kita pastekan di WP SPSS. Maka akan muncul. Terdiri dari 12 orang responden, berarti benar. Setelah itu, untuk menganalisis data, caranya dengan buka lagi program SPSS, kita klik analis, lalu ada non-parametric test, kita ke legasi dialog, pilih chi-square. Lalu di sini ada warna pilihan, kita pindahkan ke tes variable list dengan mengklik icon panah ini. Lalu ini biarkan get from data dan all category equal. Klik OK. Maka akan muncul hasil output tes chi-square dengan keterangan putih dipilih oleh 3 responden, hijau dipilih oleh 4 responden, dan kuning dipilih oleh 5 responden. Maka totalnya 12 responden, berarti benar. Untuk expected N 4,0, 4,0, 4,0, jumlahnya 12, berarti benar, karena distribusi harus merata. Untuk residual, selisih dari observed dikurangi expected. 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. 4 dikurangi 4, 0. 5 dikurangi 4, 1. Saya Agung Herdiana. Untuk persyaratan penggunaan exact test, jika dilihat tabel output sebelumnya, khususnya pada tes statistik, terlihat keterangan bahwa ada 3 sel yang mempunyai nilai expected di bawah angka 5, yaitu hanya bernilai 4. Selain itu, jumlah frekuensi total tidak mencapai 20, yaitu hanya 12. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil bisa diragukan valid tidaknya. Untuk itu, SPSS menyediakan option exact untuk menguji hasil chi-square dengan kondisi jumlah data di bawah 20 dan ada sel yang berangka di bawah 5. Untuk langkah prosedur penggunaan exact, sebelumnya telah diketahui tabel output telah muncul.
Kemudian langsung saja klik menu analis, pilih non-parametric test, lalu Ligisai Delic, kemudian klik chi-square. Terlihat pada kolom tes variable list, warna pilihan otomatis sudah masuk ke kolom tersebut. Untuk expected rank, tetap pada get from data, dan untuk expected values, tetap pada pilihan ala kategoris equal. Kemudian klik exact, terlihat pada kotak exact test di layar ini. Pilihlah exact, lalu ketik angka 5 pada bagian tim limit per test. Setelah itu, klik continue, lalu OK. Dan terlihat hasil pengoutputan selanjutnya seperti di layar ini. Berikut bisa diperhatikan tampilan tambahan yakni exact, signifikan, dan point probability. Terlihat angka signifikansi dari proses penambahan ketepatan hasil uji sebelumnya dari penggunaan exact yang ternyata di atas 0,05, yaitu angka exactnya 0,935. Pada kolom teks statistik, terlihat angka yang dihasilkannya terdapat tanda titik di sebelum angkanya. Tanda titik tersebut bisa kalian tulis dengan 0, dengan demikian kesimpulan yang diambil sama saja seperti sebelumnya pada asymptotic signifikansi yang bernilai 0,779 dan di atas 0,05. Selanjutnya, menganalisis kembali dari hasil pengoutputan sebelumnya. Berdasarkan pengambilan keputusan, dengan membandingkan chi-square hitung dan chi-square tabel. Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka HO atau nilai hipotesisnya diterima. Sedangkan jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak. Kemudian lihatlah angka probabilitasnya dengan ketentuan. Jika angka probabilitas lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Sedangkan jika angka probabilitasnya kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi, keputusan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel, dari tabel output tes statistik terlihat angka chi-square hitung yang dihasilkan adalah 0,500. Sedangkan untuk mencari chi-square tabel, terlebih dahulu harus mengetahui rumus derajat kebebasan atau DF. Rumusnya yaitu N yang merupakan sampel dikurangi 1. Maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Angka 3 tersebut diambil dari konsumen yang menyukai 3 warna sabun mandi yang diproduksi, yaitu putih, hijau, dan kuning. Maka hasil DF-nya 2. Tingkat kepercayaan 95%. Artinya sudah tidak bisa dirubah lagi karena sudah menjadi ketentuan, sehingga tingkat signifikansi 100% dikurangi 95% dan hasilnya 5%. Pada X kuadrat adalah chi-square. Untuk nilai 0,05, DF-nya 2 bisa dilihat pada tabel nilai distribusi chi-square yang sudah dikirim di grup. Angka yang diambil 5,991 saja. Berikut ini gambar kurvanya, di mana daerah yang tidak diarsir HO-nya diterima dan daerah yang diarsir HO-nya ditolak. Terlihat pada garis panah angkanya 0,500 dari hasil perhitungan chi-square dan angka 5,991 dari tabel nilai distribusi chi-square. Kesimpulannya, chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka HO diterima. Berdasarkan angka probabilitas, angka pada kolom eksak signifikan adalah 0,779 yang lebih dari 0,05, sehingga hipotesisnya diterima.
Jadi, kedua cara menghasilkan keputusan yang sama, yaitu HO diterima. Hal ini berarti konsumen menyukai ketiga warna sabun mandi secara proporsional, dalam arti tidak ada warna yang lebih disukai dari lainnya. Perhatikan walaupun dalam sampel warna putih paling sedikit peminatnya dan warna kuning paling banyak yang menyukainya, namun setelah diuji dengan chi-square, ternyata distribusi sampel tersebut masih sesuai dengan distribusi teoritis yang seharusnya, yaitu warna disukai secara merata. Saya Sis Aprianto akan melanjutkan pembahasan untuk kasus yang kedua, di mana masih berkaitan dengan contoh kasus. Pertama, kita dapat melihat tabel di bawah ini, yang dimana ada 30 responden dengan pilihan warnanya masing-masing. Seperti pada kasus pertama, kasus kedua pengerjaannya hampir sama, di mana kita lakukan input data terlebih dahulu. Buka kembali program SPSS, klik New Dataset, lalu pilih OK. Klik Variable View pada kolom Name, bagian 1 klik WP. Pada kolom Label, bagian 1 ketik warna pilihan. Untuk kolom Values, bagian Non, klik titik 3 di sebelah kanan Non tersebut. Lalu beri kode 1 pada value dengan label putih. Selanjutnya klik Add kode kedua hijau dan kode 3 kuning. Kemudian OK. Selanjutnya klik Data View, lalu kopikan kode kuesioner dari Excel yang sudah didata. Kemudian masuk lagi ke program SPSS-nya dan dipaste pada bagian 1 WP atau warna pilihan. Jika sudah melakukannya, nanti data penginputan akan seperti pada gambar berikut ini. Setelah penginputan data selesai, kita lakukan analisis data. Dari menu Analyze, pilih submenu Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, dan pilih chi-square. Warna pilihan WP sudah masuk ke dalam kotak putih Test Variable List. Expected Range, Get From Data, Expected Values, lalu ketik angka 25, klik Add, ketik kembali angka 25, klik Add, dan ketik angka 50, klik Add kembali. Lalu klik OK. Dan hasil outputnya akan seperti ini, di mana warna pilihan untuk warna putih Observed N 16, Expected N 7,5, dan Residual 8,5. Untuk warna hijau, Observed N 9, Expected N 7,5, Residual 1,5. Dan untuk warna yang terakhir, warna kuning, Observed N itu 5, Expected N 15,0, Residual min 10,0. Dan untuk tes statistik chi-square untuk warna pilihan 16.600. Untuk DF atau derajat kebebasan itu 2. Untuk asim sig itu 0. Saya, Bayu Putra, akan menganalisis proses pengambilan keputusan. Poin pertama, hipotesis ada 2, yaitu H0 yang merupakan distribusi data sesuai dengan distribusi teoritis. H1 yang merupakan distribusi data tidak sesuai dengan distribusi teoritis. Poin kedua adalah dasar pengambilan keputusan. Yang pertama dengan membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Yang kedua dengan melihat angka probabilitas. Poin ketiga yaitu keputusan. Perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Dari tabel output tes statistik terlihat angka chi-square hitung adalah 16,600. Untuk mencari chi-square tabel didapat dari derajat kebebasan atau DF sama dengan 2 dan tingkat signifikansi 5% pada
X kuadrat adalah chi-square untuk nilai 0,05. df-nya 2. Bisa dilihat pada tabel distribusi chi-square, maka angka yang didapat adalah 5,991. Di sini ada gambar kurva. Pada garis panah terlihat daerah yang diarsir H0-nya ditolak. Karena chi-square hitung X kuadrat lebih dari chi-square tabel, maka H0-nya ditolak. Berdasar angka probabilitas, karena angka pada kolom X-aksis adalah 0,00 yang jauh lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Kedua cara tersebut menghasilkan keputusan yang sama, yaitu H0 ditolak. Hal ini berarti dugaan manajer pemasaran di atas adalah tidak benar, atau distribusi sampel yang didapat ternyata tidak sesuai dengan distribusi teoritis. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan latihan dan tugasnya yang sudah kami buatkan. Cukup sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.